Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gua Inokuswoyo. Jumpa lagi di channel Waton Muni Official. Oke, kisah kali ini gue akan bercerita tentang seorang pemakan jenazah yang sampai saat ini menjadi penceramah. Siapakah dia? Mungkin teman-teman udah pada tahu, yaitu Sumanto. Oke, ini kisahnya. Orang kanibal atau pemakan jenazah, namun saat ini sudah bertobat menjadi seorang penceramah. Siapa dia? Ya, Sumanto. Ini kisah Sumanto dari pemakan jenazah dan sekarang beliau berprofesi menjadi seorang penceramah. Oke, mungkin kalau teman-teman kenal atau dengar nama Sumanto, mungkin teman-teman adalah orang yang kelahiran di era tahun 90-an atau 2000-an lah. Saat itu lelaki lugu yang dijuluki kanibal karena hobinya yang memakan jenazah membuat orang takut dekat dengannya. Namun 15 tahun berlalu, dia berubah 180 derajat. Percaya atau tidak, Sumanto kini menjadi seorang penceramah. Yang dulu menjadi pemakan jenazah, pemakan daging manusia, sekarang menjadi dai, men. Oke, begini kisahnya. Pada tahun 2003 yang lalu, Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus terbongkarnya kuburan di Jawa Tengah dengan kondisi jasad yang tidak utuh lagi. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahuilah bahwa hal itu merupakan kelakuan warga sekitar yang bernama Sumanto. Warga semakin tercengang setelah mengetahui lelaki itu bukan hanya merusak makam, tetapi memakan daging jenazah yang ada di dalamnya. Sebenarnya ya, daging itu bahkan sempat disate dan diberikan kepada anggota keluarganya. Rasanya kayak apa orang yang makan daging orangnya, apalagi daging mayat. Pernyataan yang mengejutkan adalah dia mengaku menikmati daging manusia itu. Sumanto mengaku rasanya lebih enak dibandingkan daging kambing, sapi, dan lainnya. Awalnya warga mengira Sumanto mengalami gangguan jiwa karena memiliki hobi super aneh tersebut. Namun saat diperiksa polisi, dia mengaku melakukan keanehan tersebut karena keinginannya menguasai salah satu ilmu hitam. Oh, jadi dia mungkin syarat untuk punya ilmu kebal atau apalah. Yes. Dia melakukan atas anjuran sang guru yang bernama Taslim. Guru itu mewajibkan dia memakan daging 7 jenazah agar bisa memperoleh ilmu tersebut. Oke, jadi Sumanto itu disuruh sang dukun untuk memakan 7 daging jenazah supaya ilmunya dapat gitu katanya. Ilmu yang akan dia miliki adalah ilmu kebal, ketenangan batin hingga mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun Sumanto tidak kuasa memenuhi permintaan gurunya. Bahkan dia sudah merantau ke Lampung pada tahun 1988, namun baru mampu memakan 3 jenazah. Aksinya sudah didahului aparat kepolisian. Jadi Sumanto itu guys, bahkan sampai merantau ke Lampung pada tahun 1988 untuk melancarkan aksinya, untuk memenuhi syarat dia mencari jenazah itu. Sampai tahun 2013 ini dia baru ketahuan dan diketahui aksinya oleh aparat kepolisian, dan itu dia baru melancarkan aksinya katanya baru 3 jenazah. 5 tahun hidup di balik jeruji besi. Dikabarkan banyak penghuni penjara yang menolak disatukan dengannya. Iyalah. Namun karena melakukan perbuatan baik
hukumannya dikurangi hanya 3 tahun saja. Usai menjalani masa hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitasi mental di Anur di Purbalingga. Oh, dia mendapatkan rehabilitasi di Pondok Pesantren Anur yang tepatnya di Purbalingga, guys. Bukan hanya sementara, dia justru memilih tinggal di pesantren tersebut karena warga desa maupun sekitarnya menolak Sumanto pulang karena mereka khawatir akan mengulangi perbuatannya. Akhirnya di pondok pesantren itu juga Sumanto perlahan tapi pasti mempelajari ilmu agama hingga akhirnya bertobat. Pengajar dan pengurus pesantren semula sempat kewalahan menangani lelaki tersebut yang secara intelektual amat rendah. Tapi kesungguhan mereka membuat lelaki fenomenal tersebut berubah. Kesibukannya pun berubah. Dia rajin ikut pengajian, bahkan mengikuti ceramah. Pemimpin pondok pesantren Anur ternyata sering diajak berkeliling. Kiainya mengikuti pengajian, bahkan sesekali Sumanto menjadi pembicara pembuka di acara-acara Pak Kiai tersebut. Jadi itulah kegiatan rutin Sumanto sekarang. Sudah berubah 180 derajat, bukan? Bahkan dalam salah satu pameran seni, Sumanto didaulat sebagai pemukul gong dan pemotong pita, simbol pembukaan. Oh, sih. Oke guys, begitu cerita singkat dari Sumanto yang dimana dia dulu seorang kanibal atau pemakan jenazah yang kini kehidupannya berubah 180 derajat menjadi seorang penceramah. Oke, kita apresiasi untuk Bang Sumanto. Semoga tidak kembali di jalan yang sesat lagi. Oke. Sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau gua upload video-video selanjutnya biar gua tambah semangat. Oke, see you. Thanks for watching. Dadah.